Fang Yuan terus melacak waktu. Dia masih punya banyak waktu. Meskipun dia sudah membunuh Meng Tu dan Sleeping Lady, bahkan pergi ke River of Time untuk mendapatkan warisan sejati Red Lotus, serta mengambil Immortal Gu liar dari Southern Border. Setelah melakukan semua ini, dia masih punya beberapa hari sampai Zhang Ji menjual api kehidupan mengambang seperti di kehidupan sebelumnya. Ini terutama karena aku menghabiskan beberapa bulan untuk menyimpulkan gerakan pembunuh seperti Yama Child dan Emperor Yama di kehidupan sebelumnya. Tapi sekarang, aku langsung bertindak, aku menghemat banyak waktu dan tenaga. Selama beberapa hari berikutnya, Fang Yuan tidak tinggal diam. Menggunakan dirinya di masa depan, dia terus pergi ke seluruh 5 wilayah dari tanah terberkati Langya, dia paling banyak memasuki Southern Border. Fang Yuan sengaja pergi ke tempat-tempat di mana Earth Trends terbentuk. Di kehidupan sebelumnya, keributan di 5 wilayah saat urat bumi menyatu menciptakan banyak Earth Trends di seluruh dunia, itu semakin intens seiring berjalannya waktu. Dalam pertempuran terakhir, saat Fang Yuan tewas di tangan Duke Long, 5 dinding wilayah telah lenyap, urat-urat bumi menyatu, akibatnya parit bumi berhenti terbentuk. Selama beberapa hari berikutnya, perolehan Fang Yuan sangat tinggi. Material abadi menumpuk menjadi gunung, ia bahkan memperoleh 3 gu abadi peringkat 6 liar. Keberuntungan Fang Yuan lebih buruk daripada di kehidupan sebelumnya, tetapi tidak sulit untuk memperoleh keuntungan besar. Ia memiliki informasi yang jelas. Parit bumi terbentuk atas kehendak surga, tidak ada gu abadi yang dapat memprediksinya. Setiap parit bumi panjangnya lebih dari 10 atau 100 ribu li, sangat dalam dan sulit dijelajahi. Bahkan kekuatan super akan menghadapi kesulitan besar menjelajahi parit bumi dan mengekstraksi sumber daya paling berharga dalam waktu singkat. Namun, Fang Yuan tahu tempat mana yang mengandung sumber daya terbaik, ia langsung menuju ke sana. Ini semua berkat informasi yang ia kumpulkan selama kehidupan sebelumnya. Pembentukan parit bumi tidak memiliki pola, sebagian besar gu abadi tidak melihat nilai dalam informasi ini. Namun, Fang Yuan, yang dapat menggunakan Spring Autumn Cicada, berbeda. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak bisa menjelajahi palung bumi, hanya dengan kekuatanku sendiri, aku tidak bisa bersaing dengan kekuatan super. Dan yang terpenting, pengadilan surgawi memberiku tekanan yang sangat besar, aku harus melawan mereka sambil mencari cara untuk mendapatkan warisan sejati teratai merah. Aku tidak punya waktu atau energi untuk peduli dengan palung bumi. Dan sekarang tampaknya, palung bumi ini benar-benar berharga, itu bisa menggerakkan keserakahan siapapun. Dan ini hanya situasinya sekarang, untuk beberapa tahun ke depan, palung bumi dan urat bumi akan menciptakan keributan yang lebih besar, semakin banyak sumber daya akan muncul. Ledakan sumber daya akan meningkatkan kekuatan Gu Immortals, dan peningkatan kekuatan pertempuran akan memacu ambisi Gu Immortals lebih jauh. Dalam kehidupanku sebelumnya, Gu Immortals dari 4 wilayah menyerang pengadilan surgawi, sumber daya parit bumi ini memainkan peran penting. Dalam 500 tahun kehidupanku sebelumnya, alasan terjadinya perang kacau di 5 wilayah terutama adalah sumber daya parit bumi dan peningkatan level pencapaian melalui alam mimpi. Di waktu luangnya, Fang Yuan akan menganalisis situasi dan melihat keadaannya, terus memperbaiki rencana pasca kelahirannya kembali. Kelahiran kembali ini sangat berbeda dari masa-masa sebelumnya. Yang terpenting adalah kekuatan dan pengaruhnya sekarang sangat besar, jauh melampaui kelahiran kembali sebelumnya. Dengan kekuatan dan pengaruhnya, efek tinta dari kelahirannya kembali menjadi jauh lebih signifikan. Fang Yuan bertindak untuk melaksanakan rencananya sendiri sambil mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan masalah. Dan seperti yang diharapkan, masalah benar-benar terjadi. Dan itu adalah masalah besar. Beberapa hari kemudian, Fang Yuan mengamati harta karun surga kuning dan tidak menemukan jejak Zhang Ji. Di kehidupan sebelumnya, dia sudah menjual api kehidupan yang mengapung saat ini. Fang Yuan segera menyelidikinya, tetapi untungnya, informasi Zhang Ji tidak sulit didapat. Zhang Ji, Dewa Gu dari kuil surga hitam, kalah dari Tuan Tua Sekte Bangau Abadi, Ken Yang, dalam sebuah kompetisi. Jadi ketika mereka melakukan penjelajahan dan menemukan api kehidupan yang mengapung secara kebetulan, api itu jatuh ke tangan Tuan Tua Ken Yang. Sekte Bangau Abadi dan Kuil Surga Hitam adalah bagian dari 10 sekte kuno besar di benua tengah. Dari segi kekuatan, Sekte Bangau Abadi lebih lemah dari Kuil Surga Hitam, tetapi dalam hal kekuatan pertempuran Dewa Gu, Tuan Tua Ken yang lebih kuat dari Zhang Ji. Zhang Ji dari Kuil Surga Hitam memiliki tingkat kultivasi peringkat 7,
tetapi dia sangat biasa. Tuan Tua Ken yang sangat terkenal, jurus pamungkasnya, mengejar api kehidupan, membuat pusing sebagian besar Dewa Gu. Bertahun-tahun yang lalu, dia bahkan pergi ke dataran utara sebagai bagian dari kelompok Feng Jiuge, untuk menyelidiki runtuhnya gedung 88 yang sejati. Berita bahwa Zhang Ji kalah dari Tuan Tua Ken yang dengan cepat menyebar. Fang Yuan tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa ini adalah tindakan Sekte Bangau Abadi. Sekte Bangau Abadi lebih lemah dari kuil langit hitam, mereka harus menghargai setiap kesempatan untuk meningkatkan reputasi mereka. Kemenangan ini adalah kesempatan besar untuk publisitas. Kemenangan Tuan Tua Ken yang tidak mengejutkan, yang membuatnya tertarik adalah, mengapa Tuan Tua Ken yang muncul. Di kehidupan sebelumnya, Tuan Tua Ken yang tidak muncul, Zhang Ji telah memperoleh api kehidupan yang mengambang tanpa kesulitan. Ini tidak bagus. Berbeda dengan Zhang Ji, Tuan Tua Ken yang adalah Dewa Gu jalur api kehidupan yang melayang berguna baginya. Bahkan jika itu tidak berguna, Tuan Tua Ken yang dapat menyumbangkannya ke Sekte Bangau Abadi. Dia berbeda dari Zhang Ji, dia memiliki kekuatan dan status yang lebih tinggi. Jika dia memberikannya ke Sekte, mereka akan menghadiahinya, perolehan Tuan Tua Ken yang tidak akan rendah. Fang Yuan merasa sedikit pusing. Dia harus membuat rencana lain sekarang untuk mendapatkan api kehidupan yang melayang ini dari sumber lain. Namun saat ini, Tuan Tua Ken yang mulai menjual api kehidupan yang melayang di depan umum di surga harta karun kuning. Fang Yuan sedikit terkejut sebelum dia mengerti maksud Tuan Tua Ken yang. Atau lebih tepatnya, maksud Sekte Bangau Abadi. Sekte Bangau Abadi melihat ini sebagai kesempatan penting, mereka ingin menyebarkan berita dan meningkatkan reputasi mereka. Tuan Tua Ken yang menjual api kehidupan yang melayang memiliki maksud yang sama dengan Fang Yuan yang menjual 3 tulang rusuk raja sejati hantu petir. Setelah memahami ini, Fang Yuan menjadi salah satu pembeli api kehidupan yang melayang. Api kehidupan yang mengambang merupakan material abadi yang langka, harga jualnya memang tinggi tetapi tidak masuk akal. Di kehidupan sebelumnya, Zhang Ji tidak tahu nilainya, Fang Yuan mendapatkannya dengan harga murah. Namun kali ini, Tuan Tua Ken yang mengolah jalur api, ia tahu tentang nilai api kehidupan yang mengambang, ia tentu saja menjualnya dengan harga yang berbeda. Sepertinya aku harus membayar harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan api kehidupan yang mengambang ini. Fang Yuan sudah siap secara mental, tetapi persaingan berikutnya di luar dugaannya lagi. Pembeli yang mengincar api kehidupan yang mengambang tampak sangat tertarik. Mereka bersaing dan menaikkan harga jual api kehidupan yang mengambang hingga ke tingkat yang tidak masuk akal. Harga api kehidupan yang mengambang itu tinggi tetapi para Dewa Gu yang bersaing tidak menjadi tidak tertarik. Mereka menciptakan keributan besar karena konflik verbal mereka segera meningkat menjadi masalah harga diri dan harga diri. Fang Yuan menyadari bahwa ini adalah pertunjukan Sekte Bangau Abadi. Mereka sengaja membuat orang menaikkan harga hingga jumlah yang tidak masuk akal. Para pembeli dan penjual semuanya adalah bagian dari sekte mereka. Mereka membayar sejumlah biaya di surga kuning harta karun untuk mendapatkan banyak publisitas. Sederhana saja, semakin tinggi harga api kehidupan yang mengambang, semakin banyak keributan dan diskusi yang akan ditimbulkannya. Ketika mereka berbicara tentang api kehidupan yang mengambang, bisakah mereka mengabaikan Tuan Tua Ken yang? Itu akan melibatkan Sekte Bangau Abadi juga. Semakin banyak Dewa Gu akan menyadari bahwa Sekte Bangau Abadi masih merupakan bagian dari 10 sekte kuno besar, mereka memiliki fondasi yang dalam. Meskipun mereka tampak lemah sekarang, mereka mungkin hanya bersikap rendah hati. Memikirkan hal ini, Fang Yuan tersenyum pahit. Api kehidupan yang mengapung itu terlalu penting baginya, bahkan jika harganya mahal, ia harus membelinya. Bagaimanapun, rencana lainnya tidak dapat diandalkan, waktu sangat penting sekarang. Jika ia membuang terlalu banyak waktu, seluruh rencana Fang Yuan setelah kelahiran kembali akan hancur. Setelah mendapatkan api kehidupan yang mengapung itu, Fang Yuan menyerahkan material utama lainnya kepada roh daratan Langya. Roh daratan Langya melihatnya dan memeriksa bahwa tidak ada masalah dengan material abadi itu sebelum ia menggunakan jurus pembunuh jalur pemurnian dengan Fang Yuan dan Gu Immortals manusia berbulu, mencoba membiasakan diri dengan material abadi ini. Setelah berhari-hari persiapan, roh daratan Langya melihat bahwa waktunya sudah tepat. Ia membawa Fang Yuan dan Gu Immortals manusia berbulu ke formasi jalur pemurnian rambut panjang. Sungguh formasi jalur pemurnian yang bagus. Fang Yuan memuji dengan kagum. Roh daratan Langya tersenyum,
kegembiraan di wajahnya tak tersamarkan, matanya bersinar dengan keyakinan besar, baik formasi maupun resep Gu abadi adalah yang terbaik. Tetua Fang Yuan, resep Gu abadi segudang diri yang Anda berikan ini sangat luar biasa. Setelah melihatnya cukup lama, saya akhirnya memahami setengah dari kedalamannya. Dengan perkiraan saya, menggunakan resep Gu abadi segudang diri ini, ada peluang keberhasilan 40%. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, itu benar, inilah mengapa saya ingin menyempurnakan Gu ini untuk meningkatkan kekuatan tempur saya dan menghadapi pengadilan surgawi. Baiklah, cukup bicaranya, mari kita masuk ke formasi penyempurnaan Gu. Pada titik ini, roh daratan Langya mengerutkan kening, Tetua Fang Yuan, Anda kurang pengalaman dalam jalur penyempurnaan, apakah Anda benar-benar akan menyempurnakan Gu sendiri? Fang Yuan mengangguk, penyempurnaan Gu ini sangat penting, terutama bagi saya. Saya perlu berpartisipasi, bahkan jika penyempurnaan gagal, saya tidak akan marah. Jangan khawatir dulu Tetua tertinggi, saya hanya membantu, saya tidak akan mengganggu Anda. Bagaimanapun juga, saya tahu batas saya sendiri. Baiklah, karena kau bersikeras, kami akan melakukannya. Roh daratan Langya menghela napas, memasuki formasi sebagai orang utama yang bertanggung jawab. Diikuti oleh rambut ketiga, rambut keempat, rambut keenam, rambut ketujuh, dan para dewa Gu lainnya, sebelum Fang Yuan sebagai yang terakhir. Fang Yuan berdiri di inti. Formasi terakhir menjelang akhir. Formasi mulai aktif. Cahaya bersinar di mana-mana, semua jenis metode jalur penyempurnaan diaktifkan, prosesnya lancar dan mudah. Api kehidupan mengambang dan Gu tepi pertama kali disempurnakan, diikuti oleh pasir darah medan perang, darah jantung, dan bahan utama lainnya. Selama waktu ini, Fang Yuan mengambil tindakan beberapa kali tetapi semuanya adalah masalah sepele, seperti yang telah dia yakinkan kepada roh daratan Langya. Beberapa hari kemudian, roh daratan Langya dan para dewa Gu yang berbulu menunjukkan ekspresi kegembiraan. Gu abadi mulai terbentuk, mereka tinggal beberapa langkah lagi menuju keberhasilan. Tiba-tiba, cahaya meledak saat awan debu membubung, bau busuk memenuhi udara saat penyempurnaan Gu menemui masalah. Mengapa ini terjadi? Roh daratan Langya dan yang lainnya sangat terkejut, mereka segera mencoba menyelamatkan situasi, keadaan sangat kacau. Tepat saat mereka hampir gagal dan roh daratan Langya menjadi tidak berdaya, Fang Yuan menyarankan untuk membangun formasi Gu sementara untuk membantu formasi jalur penyempurnaan dan membuang semua kotoran di sini. Tidak ada pilihan lain, roh daratan Langya harus mencobanya, dia menerima saran Fang Yuan. Begitu formasi di dalam formasi tercipta, Fang Yuan berkata, silakan masuk ke dalam formasi, tetua tertinggi pertama. Roh daratan Langya tidak ragu, dalam situasi ini, dialah satu-satunya yang bisa melakukannya. Namun begitu dia memasuki formasi, dia langsung tertekan. Fang Yuan, apa yang coba kamu lakukan? Roh daratan Langya sangat marah dan terkejut. Roh daratan Langya, pada saat ini, kamu masih belum mengerti. Fang Yuan tersenyum ringan 1757 membalas kebaikan dengan permusuhan. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Fang Yuan, beraninya kau terlalu bodoh dan tak kenal takut. Beraninya kau berkomplot melawanku di tanah terberkati Langya. Aku akan memastikan kau mengerti kesalahan serius apa yang sebenarnya kau buat. Roh tanah Langya berteriak dengan ekspresi marah, ia tampak seperti gunung berapi yang akan meletus, ia akan meletus dengan lava dan melelehkan Fang Yuan seluruhnya. Namun pada saat berikutnya, gerakan roh tanah Langya membeku. Kemarahan di wajahnya langsung berubah menjadi syok yang dalam. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Hubunganku dengan tanah terberkati Langya juga hampir sepenuhnya terputus. Seketika, roh tanah Langya menjadi tercengang. Fang Yuan tersenyum, semuanya berjalan sesuai rencana. Sejak Fang Yuan melihat roh tanah Langya untuk pertama kalinya, ia sudah memiliki pikiran untuk menghancurkan tanah terberkati Langya. Setelah bertahun-tahun, pikiran ini akhirnya tumbuh dari sekadar benih menjadi bunga yang mekar indah. Fang Yuan menatap roh tanah Langya dengan polos tetapi dengan keyakinan yang dalam, tidak ada gunanya, kau tidak tahu perbedaan di antara kita. Roh tanah Langya berjuang keras tetapi dia seperti semut, tertekan dan tidak bisa bergerak, belum lagi mendapatkan kembali kendali atas tanah yang diberkati Langya. Dia berusaha keras tetapi menemukan bahwa situasinya tidak membaik, sebaliknya, pembatasannya menjadi lebih parah.
Ini tidak mungkin. Dia menatap Fang Yuan dengan ekspresi tidak percaya. Fang Yuan tersenyum, sepertinya kamu sudah mulai menyadari perbedaan di antara kita. Tingkat pencapaian jalur penyempurnaan Fang Yuan jauh melampaui roh tanah Langya. Yang pertama telah menggunakan makna sejati rambut panjang untuk mencapai tingkat pencapaian jalur penyempurnaan Grandmaster kuasi tertinggi. Yang terakhir hanyalah roh tanah leluhur rambut panjang yang terbentuk dari obsesi. Meskipun memiliki pencapaian jalur penyempurnaan yang luar biasa, itu sangat jauh dari mencapai kuasi tertinggi. Tingkat pencapaian jalur formasi Fang Yuan juga jauh melampaui roh tanah Langya. Roh tanah Langya hanya memiliki pencapaian biasa dalam jalur formasi, sementara Fang Yuan adalah Grandmaster jalur formasi. Dan yang terpenting, Fang Yuan sangat terampil dalam pengaturan formasi. Formasi pembersihan diri, formasi pertempuran kuno perjalanan omnidirectional, formasi abadi jalur makanan laut sisik naga, formasi pemancingan binatang buas tahun purba, formasi pembuangan banjir, formasi penyegelan surga kehendak diri, formasi penyempurnaan kebijaksanaan. Fang Yuan telah merancang sebagian besar formasi Gu ini. Ia telah memodifikasinya dan mengaturnya sendiri selangkah demi selangkah. Benar-benar layak untukmu, Fang Yuan. Kau benar-benar penguasa jalur iblis yang diakui publik. Roh daratan Langya mengepalkan tinjunya, matanya menyemburkan api dan wajahnya terdistorsi. Dia menatap Fang Yuan lekat-lekat. Dia menggertakkan giginya sambil berkata, ini semua adalah bagian dari rencanamu. Resep Myriad Self-Immortal Gu cacat sejak awal, tetapi aku tidak menyadarinya. Masalahnya pasti terjadi selama proses penyempurnaan Gu. Menggunakan kesempatan itu, kamu menciptakan formasi dan menipuku agar masuk. Formasi di dalam formasi ini mengacu pada penekanan roh cahaya darah. Ini juga berarti bahwa dari 8 bahan utama resep Myriad Self-Immortal Gu, 4 bahan jalur darah digunakan untuk menargetkanku. Hanya 4 bahan pertama yang digunakan untuk menyempurnakan Myriad Self-Immortal Gu. Roh daratan Langya berkata dengan yakin saat emosinya menjadi lebih tenang. Fang Yuan menatapnya tanpa berbicara, dia juga memiliki ekspresi tenang. Roh daratan Langya mulai mengerutkan kening, dia bisa melihat senyum tipis dari mata Fang Yuan, dia sepertinya telah menyadari niatnya. Kepanikan melintas di mata roh daratan Langya, tetapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Dia berpikir, aku harus tetap tenang. Aku tidak boleh panik. Formasi jalur pemurnian rambut panjang adalah puncak penciptaan tubuh utamaku. Bagaimana Fang Yuan bisa menguasainya dengan mudah dalam waktu sesingkat ini? Dia membuat formasi untuk melukaiku, tetapi formasi jalur darah ini hanyalah formasi di dalam formasi. Segera, jika formasi jalur pemurnian aktif, formasi jalur darah ini akan hancur. Saat itu, aku akan bisa melarikan diri. Selama aku bisa melarikan diri, seluruh tanah terberkati Langya akan berada dalam kendaliku. Aku bisa menyebarkan berita tentang Fang Yuan yang mencoba melukaiku. Aliansi manusia varian akan berdiri di sisiku. Petik 2. Saat itu, aku akan memastikan Fang Yuan menyesali ini. Ayah, roh tanah Langya tiba-tiba menepuk kepalanya. Dia memiliki ekspresi pucat dan penyesalan yang dalam. Dia ingin bunuh diri, sialan. Mengapa aku meneriakkan pikiran batinku? Fang Yuan tersenyum, jangan khawatir, jika kamu bisa memikirkan cacat ini, mengapa aku tidak bisa memprediksinya? Apa? Kamu sudah tahu tentang itu? Roh tanah Langya awalnya terkejut sebelum berpura-pura tenang. Dia tertawa terbahak-bahak, jadi bagaimana jika kamu menyadarinya? Bisakah kamu memahami formasi jalur pemurnian ini? Fang Yuan mengusap hidungnya, pemahamanku tentang formasi ini lebih dalam darimu. Tapi tentu saja, aku masih jauh dari memahaminya sepenuhnya. Roh daratan Langya tertawa terbahak-bahak lagi, benar. Tunggu saja Fang Yuan, saat aku keluar, aku akan menunjukkan kepadamu konsekuensi mengkhianati sekte Langyaku. Tapi roh daratan Langya menunggu dan tidak terjadi apa-apa. Beberapa saat kemudian, formasi jalur darah masih stabil seperti sebelumnya. Roh daratan Langya terus menunggu, tetapi formasi jalur pemurnian rambut panjang tidak menunjukkan keributan. Selanjutnya, seluruh tubuhnya sudah diwarnai cahaya merah darah. Ini tidak mungkin. Apa yang kau lakukan? Tiba-tiba, roh daratan Langya berteriak pada Fang Yuan, ia telah jatuh ke dalam kepanikan total. Fang Yuan tersenyum dan tidak menanggapi. Ia telah berinteraksi dengan formasi jalur penyempurnaan rambut panjang ini jauh lebih lama dari yang diperkirakan oleh roh daratan Langya. Itu terjadi di kehidupan sebelumnya. Fang Yuan memiliki pencapaian mendalam dalam jalur formasi,
jalur penyempurnaan, dan jalur kebijaksanaan, ia mampu memahami kedalaman dan esensi dari formasi jalur penyempurnaan rambut panjang. Formasi jalur penyempurnaan rambut panjang diciptakan oleh leluhur rambut panjang dengan segala upayanya di masa lalu. Dengan fondasi Fang Yuan saat ini, akan sangat sulit untuk menciptakan formasi jalur penyempurnaan yang setara dengannya. Ia akan membutuhkan banyak waktu, energi, dan sumber daya. Namun melihat formasi jalur penyempurnaan rambut panjang ini adalah kasus yang sama sekali berbeda. Fang Yuan bukanlah penciptanya, ia hanya menghargai karya seni ini. Lebih mudah bagi seorang seniman untuk mengkritik karya ini sekarang daripada membuatnya sendiri. Tentu saja, dia hanya seorang pengamat, dia tidak bisa memahami kedalaman formasi ini secara keseluruhan. Namun itu bukan masalah, si rambut keenam sebagai mata-mata telah mengendalikan area penting tertentu dari formasi tersebut. Dengan bantuan si rambut keenam, Fang Yuan memastikan bahwa formasi jalur penyempurnaan si rambut panjang tidak dapat mengganggu formasi jalur darahnya. Roh Tanah Langya berjuang beberapa saat lebih lama sebelum dia menyadari, karena rencana Fang Yuan yang cermat, dia tidak dapat lagi membalikkan situasi ini. Tidak ada pilihan, roh tanah berambut hitam ini yang sepenuhnya terkikis oleh cahaya darah harus membiarkan roh tanah berambut putih lainnya muncul untuk mencoba dan mengubah situasi. Namun sayangnya, Fang Yuan tahu semua tentang roh tanah Langya, bagaimana dia bisa melewatkan masalah potensial itu. Saat roh tanah berambut putih muncul, dia ditekan oleh formasi jalur darah, sejumlah besar cahaya darah masuk ke dalam dirinya. Dasar iblis yang tidak tahu malu. Roh tanah berambut putih itu ditekan dan tidak dapat bergerak, dia hanya bisa berbicara. Dia memarahi Fang Yuan dengan keras, "Fang Yuan, oh Fang Yuan, kau bajingan yang tidak bermoral dan licik. Kau mampu mencapai tahap ini hari ini, tanah terberkati Langyaku memberimu bantuan terbesar. Sebelum kau menjadi abadi, aku membantumu, akhirnya, kau mampu menghancurkan bangunan 88 yang sejati. Ketika kau pertama kali menjadi abadi dan benar-benar bangkrut, aku melakukan transaksi denganmu dan mengizinkanmu mendapatkan batu esensi abadi melalui resep-resep yang dapat disimpulkan, itulah titik awalmu. Ketika kau ingin memurnikan Gu, aku membantumu berkali-kali. Pria berbulu manakah, Gu immortal di tanah terberkati yang belum pernah menolongmu setidaknya sekali. Ketika kesengsaraanmu terlalu berisiko, kami meminjamkanmu batu esensi abadi dan Gu abadi untuk melewati kesulitan-kesulitan itu. Aku memberimu celah penempaan kesengsaraan abadi serta jurus-jurus mematikan seperti gelombang pedang berlapis 3. Ketika kau memindahkan tanah terberkati bentuk bintang, kami meminjamkanmu cacing-cacing Gu dan metode-metode yang diperlukan. Ketika tanah terberkati Hu abadimu diserang, kami mengambil risiko dan membantumu untuk meminimalkan kerugianmu. Akulah yang memberi makan Gu kebijaksanaanmu, aku menghabiskan begitu banyak Gu masa hidup di tanah terberkatiku. Ketika gunung Danghunmu diambil, aku memberimu kompensasi sesuai dengan perjanjian, bahkan jika kita harus menyerahkan makna sejati jalur pemurnian. Roh tanah berambut putih menjadi semakin marah, dia merasa sangat sedih, matanya memerah saat dia berbicara. Berbeda dari sikap gegabah dan kuat roh tanah berambut hitam, roh tanah berambut putih itu tenang dan tahan banting, dia hanya tertarik pada pemurnian Gu dan ingin menghindari masalah. Roh tanah berambut hitam adalah seorang yang ekstremis sementara roh tanah berambut putih adalah seorang yang pasifis. Oh Fang Yuan, hati nuranimu pasti telah dimakan anjing. Tanah terberkati Langya memperlakukanmu dengan sangat baik, namun kau membalas kebaikan dengan permusuhan, kau bersekongkol melawanku. Ketika kau tidak dapat hidup di luar dan semua dewa Gu dari 5 wilayah mengejarmu, tanah terberkati Langya adalah tempat yang melindungimu. Kau adalah manusia tetapi berambut hitam dan aku menerimamu, kami mengangkatmu sebagai tetua tertinggi dan memberimu peran penting, kami memperlakukanmu sebagai salah satu dari kami. Tapi beginikah caramu memperlakukan kami sebagai balasannya? Lihatlah hati nuranimu sendiri, apakah kau merasa sedikit bersalah? Apakah kau merasa telah melakukan ketidakadilan kepada kami? Roh tanah berambut putih menjerit dan menangis, dia sangat kesal. Fang Yuan tidak berekspresi, tidak. Roh tanah Langya, setelah beberapa saat, dia berteriak, kau bertindak seperti ini kepada dermawanmu, teman-temanmu, keluargamu, apakah hati nuranimu tidak merasakan sakit? Apakah kau tidak merasa bersalah? Fang Yuan menggali telinganya, tidak juga, aku sebenarnya cukup bersemangat. Roh daratan Langya sangat marah, dia ingin mencabik-cabik Fang Yuan menjadi ejekan. Fang Yuan,
kau iblis. Kau terlalu tidak tahu malu. Kau binatang buas, bajingan. Kau bajingan yang licik, kau tidak tahu malu, seperti yang diharapkan dari manusia. Silakan tertawa, kau tidak akan tertawa lama. Orang-orang sepertimu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Aku benar-benar buta karena mempercayaimu. Surga tidak akan membiarkanmu pergi. Jika aku diberi kesempatan lagi, aku akan membunuhmu pada pandangan pertama. Aku akan membakar mayatmu dan mencincangmu menjadi jutaan keping. Oh, Fang Yuan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dengan tenang, sayang sekali kau tidak bisa melakukannya. Roh tanah Langya terdiam, dia ingin mencabik senyum Fang Yuan. Namun, dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa mengumpat untuk melampiaskan amarahnya. Namun, terhadap seseorang seperti Fang Yuan yang tidak punya rasa malu atau moral, amarahnya benar-benar tidak ada gunanya dan lemah tanah yang diberkati Langya, formasi jalur penyempurnaan rambut panjang. Cahaya darah berangsur-angsur memudar, formasi jalur darah terbuka saat Fang Yuan dan roh tanah Langya berjalan keluar dengan yang terakhir di belakang yang pertama. Rencana Fang Yuan berhasil. Di kehidupan sebelumnya, roh tanah Langya telah mengejutkan peri Ziwei karena dia membunuh roh tanah berambut hitam dan roh tanah berambut putih muncul. Roh tanah berambut hitam itu ambisius, meskipun dia tahu tentang tanah yang diberkati Langya dan perjanjian Longevity Heaven, dia tidak ingin menggunakannya. Begitu roh tanah berambut putih muncul, dia mencari bantuan dari Longevity Heaven tanpa berpikir dua kali. Akhirnya, karena tindakan roh tanah berambut putih, Fang Yuan melarikan diri sementara pengadilan surgawi mundur karena kalah. Longevity Heaven memperoleh sekte Langya dan akhirnya menjadi pemenang, memperoleh manfaat terbesar. Saat ini, aku menekan roh tanah, Longevity Heaven tidak akan mendapatkan apapun. Fang Yuan menatap roh tanah Langya. Saat ini, roh tanah Langya telah kembali ke roh tanah berambut hitam di bawah perintah Fang Yuan. Untuk mencegah para dewa Gu berambut menjadi curiga, roh tanah berambut hitam berpura-pura bahwa hubungan mereka dengan Fang Yuan masih sama seperti sebelumnya. Fang Yuan sengaja mengembuskan napas. Kali ini semua berkat tetua tertinggi pertama yang menyelamatkan situasi. Roh tanah berambut hitam tersenyum, Mat 1, terutama karena kita memiliki formasi jalur penyempurnaan, kita harus kembali menyempurnakan Gu secepat mungkin. Roh tanah berambut hitam memiliki nada dan senyum yang sedikit patuh, tetapi selain rambut keenam, para dewa Gu berambut lainnya tidak merasa curiga. Siapa yang mengira bahwa perubahan yang mengejutkan ini telah terjadi tepat di bawah mata mereka? Fang Yuan memasuki formasi jalur penyempurnaan rambut panjang dan terus menyempurnakan Gu abadi yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa jam kemudian, cahaya yang sangat tajam muncul dalam formasi jalur penyempurnaan. Cahaya yang sangat itu memudar saat Gu abadi terungkap. Cacing Gu ini panjangnya lebih dari 10 meter, seperti kelabang yang bersinar dalam kilau metalik, corong di kepalanya tampak berbahaya sementara ada sepasang antena panjang di dahinya, ia memiliki 5.000 kaki di kedua sisi tubuhnya, memiliki total 10.000 kaki. Gu abadi peringkat 7 diri segudang. Meskipun tujuan utama Fang Yuan adalah untuk bersekongkol melawan roh tanah Langya, ia tidak menyerah untuk menyempurnakan Gu abadi diri segudang. Di kehidupan sebelumnya, Gu abadi diri segudang memiliki tingkat keberhasilan 50%. Tapi sekarang, untuk menjebak roh tanah Langya, dia memodifikasi resepnya dan menurunkan tingkat keberhasilannya dari 50 menjadi 40%. Bagaimanapun, dia tidak menyerah untuk menyempurnakan Myriad Self. Dia tidak bisa menyerah untuk menyempurnakan Myriad Self Immortal Gu. Tampaknya itu hanya sedikit meningkatkan kekuatan Fang Yuan, tetapi sebenarnya itu sangat penting. Jurus pamungkas Myriad Self adalah gabungan dari jalur perbudakan dan kekuatan. Jurus ini menggabungkan spesialisasi dari kedua jalur tersebut. Namun, jurus ini terlalu rumit dan butuh waktu lama untuk mengaktifkannya, menghabiskan banyak pikiran tentang Gu Immortal. Sekarang setelah menjadi cacing Gu, Fang Yuan hanya perlu mengambil beberapa langkah untuk melepaskan kekuatan penuh dari jurus pamungkas Myriad Self yang asli. Selain Myriad Self, segel perlindungan aliran balik Fang Yuan, Myriad Dragon, Myriad Ghost Sword Dragon, dan jurus pamungkas lainnya juga akan mendapat manfaat dari jurus ini. Khususnya, Myriad Ghost Sword Dragon, Fang Yuan telah menciptakan jurus ini mendekati waktu konvensi jalur pemurnian benua tengah. Tanpa Myriad Self Immortal Gu, dia akan membutuhkan terlalu banyak cacing Gu untuk mengaktifkannya, waktu yang dibutuhkan akan terlalu lama dan tidak akan ada gunanya dalam pertempuran.
Meskipun Gu abadi yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat meningkatkan kekuatan Fang Yuan secara langsung, itu memperkuat fondasinya dan memungkinkannya untuk mendapatkan lebih banyak potensi dalam beberapa aspek. Penyempurnaan Gu abadi berakhir, selanjutnya, Fang Yuan melihat-lihat seluruh tanah terberkati Langya dan mengumpulkan perolehannya. Tanah terberkati Langya memiliki asal-usul yang sangat besar, itu ditinggalkan oleh salah satu dari 3 ahli jalur penyempurnaan terhebat dalam sejarah, leluhur rambut panjang. Leluhur rambut panjang adalah tokoh legendaris, dia telah memurnikan Gu abadi yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, bahkan Tifing Heaven Demon Venerable dan Giant Sun Immortal Venerable datang mencarinya ketika memurnikan Gu. Leluhur rambut panjang juga memiliki identitas khusus, dia adalah seorang pria berbulu. Meskipun pria berbulu memiliki umur panjang, mereka tetap akan mati pada akhirnya. Leluhur rambut panjang meninggalkan surga Gua Langya peringkat 8, tetapi setelah bertahun-tahun berkembang, roh tanah berambut putih memutuskan untuk menurunkan peringkatnya dan mengembalikannya ke tanah terberkati. Tanah terberkati menghadapi bencana dan kesengsaraan yang jauh lebih lemah daripada surga Gua. Dengan pengelolaan roh tanah berambut putih, tanah terberkati berkembang dengan sangat baik. Tempat itu memiliki ruang yang sangat luas, jauh melampaui sebagian besar tanah yang diberkati, bahkan melampaui banyak gua surga. Dalam hal jalur waktu, aliran waktunya adalah 1:36 dibandingkan dengan dunia luar. Dan yang perlu disebutkan adalah bahwa tanah yang diberkati Langya memiliki jurus pembunuh abadi di anak sungainya, sungai waktu, jurus itu dapat mengubah aliran waktu di celah abadi. Ini adalah karya leluhur rambut panjang yang telah mengundang seorang ahli jalur waktu yang hebat secara pribadi ketika dia masih hidup. Dalam hal tanda dao, tanah terberkati Langya memiliki jumlah tanda dao jalur penyempurnaan tertinggi yang melampaui 300.000. Tanda dao yang tersisa sebagian besar adalah jalur air diikuti oleh jalur bumi. Tanah terberkati Langya memiliki 4 benua. Mereka adalah benua rambut hitam, rambut kuning, dan rambut putih di laut, serta benua penutup awan di langit. Tanah terberkati menghasilkan sumber daya dan orang-orang yang melimpah, ada juga dewa Gu yang tak terhitung jumlahnya, itu benar-benar kekuatan super tersendiri. Jumlah orang yang sangat banyak memastikan produksi banyak Gu umur. Tidak dapat disangkal, ini adalah tanah terberkati nomor 1 di dunia. Roh tanah Langya telah ditekan oleh Fang Yuan, semua yang ada di sini adalah miliknya. Selain sumber daya dan tenaga kerja tanah terberkati, ada juga sejumlah besar resep Gu, gerakan pembunuh, dan cacing Gu. Tanah terberkati Langya memiliki banyak Gu abadi dalam inventarisnya. Misalnya, harta karun esensi surgawi peringkat 7 saat ini, teratai kekaisaran, Gu abadi tunas kayu yang pernah dipinjam Fang Yuan untuk menggunakan jurus pembunuh cahaya jamur, Gu abadi perbudakan binatang, Gu abadi pelat formasi, dan banyak lainnya. Sebagian besar Gu abadi telah diberikan kepada para dewa Gu pria berbulu untuk digunakan. Tanah terberkati Langya memiliki 3 formasi Gu. Yang pertama adalah formasi jalur penyempurnaan rambut panjang, yang kedua adalah formasi Gu teleportasi sub utama, yang ketiga adalah formasi pertempuran kuno raksasa surgawi Solor. Di antaranya, formasi utama dari formasi Gu teleportasi sub utama berada di benua awan, sementara 9 subformasi didistribusikan di seluruh dataran utara, misalnya, Taikiyu, Dataran Gajah Naga, dan Tebing Fengbo. Selain itu, tanah terberkati Langya memiliki rumah Gu abadi yang sangat tidak lengkap, kuali penyempurnaan rumah Gu abadi peringkat 8. Ada juga domain terpencil buatan manusia dari surga dan bumi yang tidak selesai meskipun telah berusaha keras, laut penyempurnaan. Di kehidupan sebelumnya, ketika pengadilan surgawi menyerang tanah terberkati Langya, roh tanah Langya memanfaatkan air di laut pemurnian untuk menampilkan jurus pamungkas 4 lautan yang ada di mana-mana. Ia pernah mengendalikan situasi dengan menggunakannya. Tanah terberkati Langya memiliki inventaris besar dengan material abadi yang tak terhitung jumlahnya tetapi batu esensi abadi yang relatif sedikit. Dan akhirnya, tanah terberkati Langya memiliki 3 warisan sejati, yaitu warisan sejati Tifing Heaven, warisan sejati keberuntungan diri Giant Sun, dan warisan sejati jalur pemurnian Longhair. Gu abadi pencuri kehidupan peringkat 8 adalah bagian dari warisan sejati Tifing Heaven. Di kehidupan pertama, Ma Hongyun memperoleh petunjuk tentang warisan sejati Tifing Heaven ini. Ia datang ke tanah terberkati Langya dan meminta roh tanah Langya untuk memurnikan Gu untuknya 3 kali. Ini juga merupakan bagian dari warisan sejati Tifing Heaven. Fang Yuan,
memiliki pemahaman mendalam tentang ketiga warisan sejati ini. Bertahun-tahun yang lalu, ia telah bertransaksi dengan roh tanah Langya dan mempelajarinya. Saat itu, untuk menghadapi musuh yang kuat, ia harus menjual wilayah surga dan bumi miliknya yang terpencil. Sekarang, seluruh tanah terberkati Langya menjadi miliknya. Aku punya waktu sekitar setengah bulan lagi. Fang Yuan memperkirakan waktunya. Di kehidupan sebelumnya, ia telah berusaha untuk menyimpulkan segel Luopo pada periode waktu ini, untuk menebus kurangnya metode ofensifnya. Sedangkan untuk pertahanan, ia memiliki segel perlindungan aliran balik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pada akhirnya, ia baru berhasil menyimpulkan segel Luopo beberapa tahun kemudian. Kali ini, ia telah memiliki segel Luopo. Kesimpulan utamanya adalah untuk menambahkan efek jalur waktu ke medan perang Yama, sehingga ia bisa mendapatkan jurus pembunuh medan perang gabungan. Meskipun ia menekan roh tanah Langya dan memiliki tingkat pencapaian jalur penyempurnaan yang cukup, Fang Yuan tidak terburu-buru untuk mencaplok tanah terberkati Langya. Dia telah memutuskan untuk menggunakan taktik itu di pegunungan 5 daerah. Dia akan menjadikan tanah terberkati Langya sebagai perangkap yang akan memikat anggota pengadilan surgawi. Pertama, Fang Yuan membutuhkan Feng Jiuge untuk datang ke sini dan menyumbangkan perjalanan abadi tetapnya. Lagi pula, ketika Fang Yuan mencapai peringkat 8, dirinya di masa depan tidak akan dapat digunakan lagi. Kedua, dia membutuhkan pengadilan surgawi untuk mengungkap jurus pembunuh bintang mereka. Metode ini terlalu luar biasa, itu dapat secara langsung mengubah situasi kelima daerah. Kekuatan supermana pun akan merasa sangat terancam olehnya. Begitu bintang terungkap, itu akan memacu kekuatan super keempat daerah untuk menyerang pengadilan surgawi. Dan ketiga, dia ingin membunuh beberapa dewa abadi pengadilan surgawi terlebih dahulu. Fang Yuan tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk melemahkan pengadilan surgawi. Dan terakhir, Fang Yuan ingin meminjam bantuan pengadilan surgawi untuk menghadapi dewa abadi dari manusia salju, manusia batu, dan manusia tinta dalam aliansi 4 ras. Dengan menggunakan metode yang sama seperti di kehidupan sebelumnya, dia akan mencaplok ketiga kekuatan ini sekaligus. Hehe, mengalahkan musuh dan sekutu dalam satu gerakan, bukankah itu ide yang bagus? Lebih dari 10 hari berlalu. Benua Tengah, Pengadilan Surgawi. Papan catur konstelasi bintang. Rumah gua abadi peringkat 8 ini menembakkan kembang api. Bintik-bintik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menyinari seluruh pengadilan surgawi. Cahaya bintang bersinar di wajah para dewa Gu pengadilan surgawi. Hampir 10 dari mereka siap untuk bergerak. Pemimpinnya adalah Peri Ziwei, dia menatap langit saat cahaya terang bersinar di matanya, bahkan lebih menyilaukan daripada langit berbintang. Tidak kusangka Gu kebijaksanaan benar-benar ada di dalam tanah terberkati Langya. Dengan itu, papan catur konstelasi bintang akan menjadi rumah Gu abadi peringkat 9. Saat itu, aku akan menjadi Gu abadi jalur kebijaksanaan nomor 1 di dunia. Pengadilan surgawi hampir pasti akan mampu memperbaiki Gu abadi takdir. Fang Yuan, aku tidak sabar untuk ini. Aku ingin membunuhmu sendiri. Raja sejati hantu guntur menggertakkan giginya. Feng Jiuge terdiam dan damai. Chen Yi menunggu dengan penuh harap. Penampilannya di gurun hantu hijau tidak bagus, dia tidak merebut istana kacang ilahi. Aku tidak boleh gagal lagi seperti terakhir kali. Aku baru saja bergabung dengan pengadilan surgawi, aku perlu menunjukkan beberapa hasil. Pertempuran ini adalah kesempatan yang bagus. Tidak peduli seberapa kuat Fang Yuan, dia hanya peringkat 7. Tanah terberkati Langya memiliki reputasi yang besar tetapi terlalu lemah secara internal, bahkan Feng Jiuge bisa masuk dan keluar sesuka hati. Kami memobilisasi begitu banyak ahli hebat peringkat 8 sekarang, kami pasti akan menang. Nona Ziwei terlalu waspada. Chen Yi menggerutu sedikit. Peri Ziwei mengirimkan pasukan yang begitu besar, bagaikan seekor harimau yang berusaha sekuat tenaga untuk memburu seekor kelinci. Chen Yi tidak akan mampu mencapai prestasi apapun. Menurut pendapatnya, tidak bisakah 2 atau 3 dewa Gu peringkat 8 menaklukkan tanah terberkati Langya dengan mudah? Mereka bukanlah dewa Gu peringkat 8 biasa, mereka adalah anggota pengadilan surgawi. Bam! Seiring dengan harapan banyak dewa Gu, cahaya bintang di langit berkumpul, pilar biru muda yang besar terbentuk di langit. Jurus pembunuh abadi, Starcast. Ayo pergi, taklukkan tanah terberkati Langya dan tangkap iblis Fang Yuan. Peri Ziwei memberi perintahnya,
Raja sejati hantu petir adalah yang paling tidak sabar, dia langsung menyerbu pilar cahaya bintang. Fang Yuan, aku datang. Tunggu saja. Raja sejati hantu petir mencibir Thunder Ghost True Monarch merasakan dunianya berputar. Setelah kekacauan sesaat, penglihatannya menjadi jelas. Dalam sekejap, dia menghilang dari pengadilan surgawi, tiba di ruang formasi yang besar. Dia fokus dan melihat Fang Yuan berdiri di depannya dengan gerakan mematikan yang telah dipersiapkan. Fang Yuan, waktu yang tepat. Thunder Ghost True Monarch menggeram keras dengan mata merah darah, itu seperti pertemuan musuh. Fang Yuan tersenyum polos, Thunder Ghost True Monarch, aku sudah menunggumu. Mengatakan demikian, dia mendorong dengan telapak tangannya saat segel Luopo melesat ke arah Thunder Ghost True Monarch. Thunder Ghost True Monarch ingin menghindar secara tidak sadar tetapi kekuatan formasi super sudah memengaruhinya. Meskipun Thunder Ghost True Monarch dapat menghindar dengan cepat, dia membutuhkan banyak waktu untuk melakukannya. Sebagai hasilnya, hasil keseluruhannya adalah dia bergerak sangat lambat secara real-time. Keterkejutan dan kemarahan terekspresikan di seluruh wajah Thunder Ghost True Monarch. Dia tidak bisa menghindar, dia terkena segel Luopo milik Fang Yuan. Sebuah baju besi hitam besar muncul di seluruh tubuh Thunder Ghost True Monarch. Baju zirah itu ganas dan flamboyan, memiliki duri-duri melengkung tajam dan kilatan petir di atasnya. Bagian dada baju zirah itu memiliki mulut terbuka berwarna biru tua seperti mulut hantu raksasa. Dan helmnya tampak seperti kepala monster, membentuk kontras yang mencolok dengan penampilan gadis itu yang halus dan imut. Segel Luopo mendarat di baju zirah Thunder Ghost True Monarch. Pada saat berikutnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di baju zirah Thunder Ghost True Monarch. Selanjutnya, dengan bunyi letupan ringan, seluruh baju zirah itu retak berkeping-keping, memperlihatkan tubuh utama Thunder Ghost True Monarch. Fang Yuan menggunakan segel Luopo dan formasi super untuk menghancurkan pertahanan terkuat Thunder Ghost True Monarch dalam satu gerakan. Thunder Ghost True Monarch berteriak keras. Alih-alih menghindar, dia menyerang Fang Yuan. Ini adalah taktik yang bijaksana. Biasanya, orang-orang akan mundur dalam keadaan seperti itu untuk mendapatkan kembali pijakan mereka. Tetapi melakukan itu di depan Fang Yuan akan membuat mereka kehilangan inisiatif. Itu akan menjadi spiral ke bawah saat Fang Yuan menguasai momentum pertempuran. Thunder Ghost True Monarch tidak mundur, sebaliknya, dia maju untuk bertarung melawan Fang Yuan. Pada saat ini, pengalaman pertempuran yang kaya dari Raja Sejati Hantu Petir dan sifat pemberaninya terlihat jelas. Dia menyerbu tanah yang diberkati langit tetapi disergap, mendarat di tempat yang sulit. Ketimpangan situasi tidak membuatnya kehilangan ketenangannya, sebaliknya, keberanian dan semangat juangnya menyala. Seperti yang diharapkan dari orang yang pernah melawan Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral, orang ini tidak tahu apa artinya menyerah, tidak ada cara untuk menurunkan moralnya. Jurus pamungkasnya, ledakan jantung petir, adalah metode penghancuran bersama yang sesungguhnya. Bahkan jika dia mati, dia akan menyeret musuh-musuhnya bersamanya, ini adalah sifat aslinya. Tentu saja, Fang Yuan sudah tahu tentang metode terakhir Thunder Ghost True Monarch. Peri Ziwei adalah Gu Immortal jalur kebijaksanaan, tetapi begitu juga Fang Yuan. Sebagai Gu Immortal jalur kebijaksanaan, dia akan membuat pengaturan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin dia tidak memprediksi sifat dan tindakan Thunder Ghost True Monarch? Seperti yang dikatakan Fang Yuan sebelumnya, dia telah menunggu. Jurus pamungkas abadi, curi kehidupan. Setelah menekan roh daratan Langya, warisan sejati Tifing Heaven di Sekte Langya menjadi milik Fang Yuan. Menggunakan Gu Immortal pencuri kehidupan, Fang Yuan melepaskan jurus pamungkas abadi menggunakan Gu Immortal curi kehidupan sebagai intinya. Meskipun Fang Yuan tidak memiliki esensi abadi peringkat 8, dia bisa membuat roh daratan Langya melakukannya, dia memiliki esensi abadi rambut panjang. Curi kehidupan tidak ditampilkan oleh Fang Yuan, roh daratan Langya, yang berada di dalam formasi, telah menggunakannya. Cahaya merah setebal jari menyala saat mendarat di dahi Thunder Ghost True Monarch. Gerakan Thunder Ghost True Monarch terhenti. Dia menua dengan cepat, dalam sekejap mata. Dia berubah dari seorang gadis kecil yang cantik menjadi seorang wanita tua yang keriput. Dia mengulurkan jari-jarinya yang kurus dan kering saat dia meraih Fang Yuan, berbicara sambil giginya rontok, bagaimana kau? Ini adalah kata-kata terakhirnya. Dia meninggal, dengan penyesalan dan kebencian yang mendalam. Dia telah meninggal karena usia tua, masa hidupnya telah habis sepenuhnya.
Bahkan setelah meninggal, matanya terbuka lebar, menatap Fang Yuan dengan saksama. Fang Yuan tersenyum tipis. Di dalam formasi super abadi, para dewa Gu dari 4 ras berada dalam keributan. Apa yang terjadi? Dia meninggal seperti itu. Kami membunuh Thunder Ghost True Monarch. Bukankah itu terlalu mudah? Para dewa Gu manusia varian semuanya tercengang. Setelah tenang, mereka mulai menganalisis. Itu adalah rencana besar Tuan Fang Yuan. Itu benar, Thunder Ghost True Monarch jatuh ke dalam perangkap kita, dia tidak punya cara untuk membalas. Meskipun dia adalah Gu Immortal tingkat 8, melawan Lord Fang Yuan, dia sama sekali tidak berdaya. Akhirnya aku mengerti mengapa para Gu Immortal manusia bertekad mengejar Lord Fang Yuan, para Gu Immortal manusia varian itu mendesah dalam-dalam, tatapan mereka ke arah Fang Yuan membawa kewaspadaan, ketakutan, kekaguman, dan rasa hormat. Melihat mayat Thunder Ghost True Monarch, Fang Yuan tidak merasa terkejut. Sebagai seorang ahli tingkat 8, kematiannya tidak sesederhana kelihatannya. Kekuatan jalur kebijaksanaan Gu Immortals adalah membuat rencana sebelum bertindak. Dengan informasi yang cukup, mereka dapat dengan mudah melawan musuh-musuh mereka. Karena kelahiran kembali, Fang Yuan tahu tentang kartu Truth Thunder Ghost True Monarch. Kedua, Fang Yuan telah menghabiskan banyak upaya dalam memodifikasi formasi pertahanan tanah terberkati Langya, ia menambahkan banyak Gu Immortal. Gu Immortal mencuri kehidupan adalah salah satunya. Itu semua berkat pencapaian jalur formasi Fang Yuan dan cahaya kebijaksanaan. Gu Immortal biasa tidak dapat mencapai. Ini, dua metode terkuat Thunder Ghost True Monarch adalah ledakan jantung petir dan pertempuran baju sirah jiwa. Jadi, begitu Fang Yuan melihatnya, ia langsung menggunakan segel Luopo. Jurus ini menangani baju sirah jiwa Thunder Ghost True Monarch dengan efek yang luar biasa. Tanpa baju sirah jiwanya, setelah Thunder Ghost True Monarch meninggal, ia ditekan oleh formasi, ia tidak dapat mengaktifkan ledakan jantung petir. Dan ia juga menggunakan jurus pamungkas mencuri kehidupan. Ini tidak sama dengan menggunakan Gu Immortal mencuri kehidupan, yang tidak dapat membedakan sekutu dan musuh. Kali ini, Fang Yuan menyimpulkan jurus pamungkas mencuri kehidupan, untuk hanya menargetkan musuh. Tifing Heaven Demon Venerable telah menggunakan metodenya untuk mencuri Gu abadi, itu hanya dapat digunakan 3 kali, Fang Yuan tidak dapat menghapus batasan itu. Bahkan dengan hanya 3 kali penggunaan, Fang Yuan menggunakannya pada Thunder Ghost True Monarch tanpa ragu-ragu. Thunder Ghost True Monarch memiliki kekuatan tempur yang hebat, semakin lama dia tinggal di sini, semakin besar ancaman bagi seluruh tanah terberkati Langya. Jika dia melepaskan ledakan jantung petir, kerugiannya akan parah. Karena itu, Fang Yuan melepaskan gerakannya secara instan, membunuhnya bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Pengadilan Surgawi. Melihat pilar cahaya bintang, Chen Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, aku juga akan pergi. Peri Ziwei meliriknya sebelum mengangguk. Sebagai Gu abadi jalur kebijaksanaan yang memiliki papan catur konstelasi bintang, dia kurang lebih dapat memahami niat dan pikiran Chen Yi. Setelah mendapat izin dari Peri Ziwei, Chen Yi terbang ke pilar cahaya bintang dengan cemas. Aku harus bertindak cepat. Dengan kekuatan tempur Thunder Ghost True Monarch yang ganas, semakin lama aku masuk, semakin sedikit pencapaian yang bisa kubuat. Sekarang, dia mungkin telah membunuh beberapa Gu abadi manusia varian. Tanah terberkati Langya, aku datang. Chen Yi memasuki pilar cahaya bintang dengan penuh semangat. Pada saat berikutnya, ia tiba di ruang formasi tanah terberkati Langya. Ini tanah terberkati Langya. Tiba-tiba, tubuh Chen Yi membeku, pupilnya menyusut hingga seukuran jarum. Ia melihat mayat Raja Sejati Hantu Petir. Fang Yuan telah menggunakan formasi super untuk meniru spesialisasi jalur waktu, memperlambat aliran waktu. Namun di pengadilan surgawi, waktu berjalan normal. Setelah Raja Sejati Hantu Petir masuk, Chen Yi masuk ke pilar cahaya bintang hampir tepat setelahnya. Hasilnya, tepat setelah Fang Yuan membunuh Raja Sejati Hantu Petir dan menangkap sisa jiwanya, Chen Yi muncul. Kau cukup cepat. Fang Yuan tersenyum tipis. Chen Yi menatap mayat Raja Sejati Hantu Petir, berteriak, "Senior." Raja Sejati Hantu Petir tidak menjawab. Dia tidak dapat disangkal telah meninggal. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Chen Yi, yang memiliki niat bertarung dan antusiasme yang kuat, merasa seperti air dingin dituangkan ke sekujur tubuhnya.
Dia telah berpikir bahwa Raja Sejati Hantu Petir membunuh semua yang ada di jalannya. Tanah yang diberkati Lang Ya akan berada dalam kekacauan total saat Fang Yuan bertahan melawannya dengan menyedihkan. Namun kenyataannya, Raja Sejati Hantu Petir meninggal, sementara Fang Yuan tersenyum ke arahnya tanpa cedera sama sekali. Siapa yang bisa menduga situasi seperti itu? Chen Yi berkedip beberapa kali sebelum menggeram, iblis yang sangat mengagumkan. Kau membuat ilusi ini begitu meyakinkan hingga aku hampir tertipu olehmu. Sambil berkata demikian, cahaya hijau melintas di mata Chen Yi. Ia menggunakan jurus pamungkasnya. Ia tidak menyerang dengan tergesa-gesa, ia berdiri untuk menjaga spiral hitam di belakangnya. Jadi, pada saat berikutnya, Chen Yi merasakan sesuatu yang salah. Kekuatan jalur waktu memengaruhiku. Jurus pamungkasnya terbentuk dengan sangat lambat. Pengadilan surgawi. Peri Ziwei memiliki ekspresi tenang saat ia berkata kepada Feng Jiuge, masuklah juga. Feng Jiuge mengangguk saat ia memasuki pilar cahaya bintang. Dengan kekuatan Feng Jiuge, ia seharusnya bisa membela diri. Kami terutama mengandalkan keberuntungan pelindung dao miliknya sendiri. Pengadilan surgawi tidak memiliki banyak metode jalur keberuntungan, ini adalah satu-satunya cara untuk melawan Fang Yuan. Peri Ziwei mendesah dalam hati. Setelah Feng Jiuge dipindahkan ke dalam, ia adalah orang berikutnya yang pergi. Namun tepat saat Peri Ziwei hendak bergerak, dentuman. Pilar cahaya bintang meledak menjadi bintik-bintik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit. Peri Ziwei tercengang. Para dewa abadi dari istana surgawi berada di belakangnya, jurus pamungkas Starcast mungkin sangat kuat dan akan memengaruhi keseimbangan kelima wilayah, tetapi setiap jurus pamungkas memiliki kelemahan dan kekurangannya sendiri. Fang Yuan tidak tahu banyak tentang Starcast, tetapi ia tahu satu hal penting. Starcast membutuhkan pelacak. Pelacak ini adalah jejak dao berbahaya yang ditinggalkan Feng Jiuge saat ia menyerbu tanah terberkati Lang Ya sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, jejak dao berbahaya ini berubah menjadi spiral gelap yang mengangkut Chen Yi, Thunder Ghost True Monarch, Feng Jiuge, dan Fiery Ziwei masuk. Untungnya, Fang Yuan dan roh tanah Lang Ya bereaksi cepat dan menghancurkan spiral gelap itu tepat waktu. Mereka mencegah lebih banyak lagi Dewa Gu Pengadilan Surgawi untuk masuk. Kali ini, karena kelahiran kembali, Fang Yuan tahu lokasi pasti dari spiral gelap itu. Dengan demikian, ia memodifikasi formasi pertahanan tanah terberkati Lang Ya secara aktif dan menutupinya menggunakan ruang formasi. Thunder Ghost True Monarch datang lebih dulu, ia langsung dibunuh oleh Fang Yuan dan yang lainnya, yang sudah bersiap dengan baik. Chen Yi adalah orang kedua yang tiba. Fang Yuan tidak punya banyak waktu untuk menggunakan segel Luopo, jadi ia belum melakukan apapun. Dan yang ketiga adalah Feng Jiuge. Dia adalah target utama Fang Yuan, karena Immortal Travel peringkat 7 ada di tangannya. Dan orang keempat kemungkinan adalah Peri Ziwei. Peri Ziwei adalah Gu Immortal jalur kebijaksanaan yang memiliki papan catur konstelasi bintang. Jika Dukelong dianggap sebagai pemimpin spiritual pengadilan surgawi dan merupakan sumber moral, Peri Ziwei adalah otak pengadilan surgawi, ahli taktik mereka. Dia sangat penting, tetapi bahkan jika Fang Yuan membunuhnya, tidak akan banyak pengaruhnya. Mengapa? Karena kuburan abadi pengadilan surgawi memiliki terlalu banyak Gu Immortal jalur kebijaksanaan, jika Peri Ziwei meninggal, yang kedua akan menggantikannya. Di masa lalu, mengapa Peri Ziwei terbangun? Itu karena Gu Immortal jalur kebijaksanaan pengadilan surgawi, penguasa menara pengawas surga, telah meninggal. Peri Ziwei harus terbangun untuk mengambil posisinya. Jika Peri Ziwei membawa papan catur konstelasi bintang bersamanya, Fang Yuan mungkin memiliki dorongan untuk membunuhnya. Namun sayangnya, papan catur konstelasi bintang diperlukan untuk mempertahankan susunan bintang, itu harus ditinggalkan di dalam pengadilan surgawi. Fang Yuan memiliki pengalaman bertarung dari kehidupan sebelumnya, dia yakin akan rahasia ini. Dalam posisinya, Fang Yuan seharusnya tidak membunuh Peri Ziwei. Kenali dirimu dan musuhmu, dan kamu tidak akan pernah kalah. Fang Yuan akrab dengan Peri Ziwei, itu menguntungkan baginya. Jika dia membunuhnya, jalur kebijaksanaan pengadilan surgawi yang tidak dikenal Gu Immortal akan melemahkan keunggulan Fang Yuan setelah kelahiran kembali. Tentu saja, ada alasan yang paling penting, Peri Ziwei memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Meskipun Fang Yuan melampauinya pada saat konvensi jalur pemurnian benua tengah, saat ini, dia belum mencapai peringkat 8, dia masih jauh dari kekuatan tempur puncaknya di kehidupan sebelumnya.
Jika dia membiarkan peri Ziwei masuk, pengadilan surgawi akan memiliki 3 kekuatan tempur peringkat 8. Fang Yuan memiliki raksasa surgawi solor, formasi super, naga batu abadi dan dirinya sendiri. Pertempuran akan menjadi intens, situasinya akan di luar kendali. Dan jangan lupa, Chen Yi memiliki kartu Truth Genesis Lotus Immortal Venerable. Relokasi karma jurus pembunuh abadi memainkan peran penting dalam kehidupan sebelumnya. Fang Yuan mengingatnya dengan dalam, dia tidak akan mengabaikannya. Selain itu, Fang Yuan telah menekan roh tanah Langya, seluruh tanah terberkati Langya adalah miliknya. Dia ingin mengurangi kerugiannya, karena itu, dia menghancurkan spiral gelap lebih awal dari kehidupan sebelumnya. Semua dewagu pengadilan surgawi terkejut, sementara di dalam tanah terberkati Langya, Feng Jiuge dan Chen Yi saling memandang dengan tatapan tercengang. Ini benar-benar berbeda dari rencana kita. Pemain bintang gagal, hanya sedikit dari kita yang ada di sini. Tanah yang diberkati Langya telah dipersiapkan untuk kita, mereka bereaksi terlalu cepat. Saat ini, kita hanya bisa bertahan dan mengulur waktu sampai pemain bintang aktif lagi. Chen Yi dan Feng Jiuge segera berbincang. Keduanya melayang di ruang formasi, punggung mereka saling berhadapan saat mereka mencoba mempertahankan diri. Feng Jiuge bertanya, benar, di mana Senior Thunder Ghost True Monarch? Chen Yi menelan ludah, dia sedikit ragu tetapi tidak memberitahu Feng Jiuge tentang pemandangan yang dilihatnya sebelumnya. Sebaliknya dia berkata, aku juga tidak yakin, aku tidak melihat Thunder Ghost True Monarch setelah masuk. Feng Jiuge mengangguk, Senior Thunder Ghost pasti terlalu bersemangat untuk mencapai prestasi, dia keluar dan terpisah dari kita. Jika kita bisa bergabung dengannya, itu akan lebih baik. Chen Yi diselimuti firasat buruk, tetapi dia tidak bisa menggoyahkan moral Feng Jiuge saat ini, dia hanya bisa berkata, aku bisa melihat betapa liciknya Fang Yuan ini, dia tidak akan membiarkan kita bergabung dengan mudah. Senior Thunder Ghost True Monarch mungkin saat ini sedang sibuk melawan musuh sejauh yang kita tahu. Feng Jiuge lebih optimis daripada Chen Yi, dia tersenyum, Tuan Chen Yi, kita sendiri memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Aku bisa melawan Gu Immortal peringkat 8, aku hampir tidak bisa dianggap sebagai kekuatan pertempuran peringkat 8. Dengan kamu dan Senior Thunder Ghost True Monarch, kita memiliki 3 kekuatan pertempuran peringkat 8. Akan sangat sulit bagi tanah yang diberkati Langya untuk bertahan melawan kita, kan? Mungkin hanya dengan kita bisa merebut tanah terberkati Langya. Chen Yi tertawa dan memfokuskan pikirannya dengan kuat, saudara Feng benar, tetapi situasi ini benar-benar di luar dugaan kita, kamu harus mencari waktu untuk melarikan diri menggunakan perjalanan abadi tetap. Feng Jiuge menatap Chen Yi dalam-dalam, berpikir bahwa emosi Chen Yi ini begitu mudah berubah. Feng Jiuge telah menyaksikan sendiri bagaimana Chen Yi menyerbu dengan penuh semangat mencoba untuk membuat beberapa prestasi untuk dirinya sendiri. Tetapi begitu dia masuk, dia tiba-tiba menjadi sangat sedih dan tidak bersemangat. Meskipun Chen Yi adalah mantan tetua tertinggi pertama dari Sekte Teratai Surgawi, karena memiliki status yang berwibawa untuk waktu yang lama, dia telah kehilangan keberaniannya. Tidak heran dia gagal dalam misinya di Gurun Barat dan menyebabkan kita kehilangan istana kacang ilahi. Feng Jiuge memandang rendah Chen Yi dalam hatinya. Tanpa sepengetahuannya, di kehidupan sebelumnya, hubungannya dengan Chen Yi sebenarnya cukup baik. Terutama setelah dia menggunakan lagu takdir yang tidak lengkap untuk menyelamatkan hidup Chen Yi. Keduanya berbicara dengan cepat dalam sekejap. Fang Yuan telah mengambil tindakan. Tetapi kali ini, dia tidak bergerak sendiri, dia menyembunyikan jejaknya. Naga batu purba itu menggantikannya, bersama dengan roh daratan Langya dan sekelompok manusia berbulu Gu abadi yang menggunakan raksasa surgawi solor. Feng Jiuge dan Chen Yi bekerja sama. Setelah sekian lama, tidak ada pihak yang bisa melakukan apapun terhadap pihak lain. Namun Chen Yi dan Feng Jiuge terus mengerutkan kening dalam-dalam. Naga batu purba itu tangguh dan kokoh, tetapi ancamannya paling rendah. Para dewagu di dalam raksasa surgawi solor juga tidak terlalu ahli dalam bertarung. Benar, kuncinya adalah Fang Yuan. Dia belum muncul, apakah dia bertarung melawan Raja Sejati Hantu Petir atau bersembunyi untuk menghadapi kita? Petik 2. Selain mereka, ada juga formasi ini. Kita perlu menghancurkan formasi ini, jika tidak, terjebak di dalam ruang formasi ini sangat berbahaya. Chen Yi dan Feng Jiuge merencanakan dengan cepat, mengubah taktik mereka.
Feng Jiuge mulai menggunakan jurus pamungkasnya sementara Chen Yi membelanya. Chen Yi memblokir naga batu purba dan raksasa surgawi Solor sendirian sementara Feng Jiuge mempersiapkan jurus pamungkasnya dengan sukses, melepaskan lagu perpisahan. Namun di kehidupan sebelumnya, lagu ini sudah tidak berpengaruh, kali ini bahkan lebih tidak berguna. Bagaimana mungkin Fang Yuan melupakan lagu perpisahan? Taktik yang dicoba Chen Yi dan Feng Jiuge gagal dan malah memberi Fang Yuan kesempatan untuk tiba-tiba menyerang dan mengisolasi mereka berdua. Setelah itu, formasi super mulai aktif saat dua subruang tercipta, mengisolasi Chen Yi dan Feng Jiuge. Pengadilan surgawi, bintik-bintik cahaya bintang tak berujung berkumpul lagi. Peri Ziwei berkeringat, ia bekerja keras untuk menciptakan jurus pamungkas bintang sekali lagi. Namun, jurus bintang tidak semudah itu diciptakan kembali. Jurus ini luar biasa kuat, mampu mengangkut Gu Immortal tingkat 8, benar-benar metode taktis yang dapat memengaruhi peperangan. Tepatnya, harga untuk menggunakannya sangat besar, tidak hanya dalam esensi abadi tetapi juga waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkannya dengan langkah-langkah rumit yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa pencapaian jalur kebijaksanaan yang mendalam, jurus ini tidak dapat digunakan. Jika kita dapat berhasil dan mendapatkan kembali Gu kebijaksanaan kali ini, mengaktifkan jurus bintang akan menjadi hal yang mudah, kita tidak akan menghadapi begitu banyak masalah. Peri Ziwei mendesah. Seorang Gu Immortal di sampingnya tersenyum, Nona Ziwei, bahkan jika kita tidak pergi, dengan ketiganya, mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan tanah terberkati Langya. Gu Immortal pengadilan surgawi memiliki ekspresi tenang, situasinya sangat santai. Namun, Peri Ziwei mengerutkan kening dalam-dalam, ia merasa ada sesuatu yang salah. Benar sekali, Feng Jiuge punya bakat luar biasa, dia bisa menahan peringkat 8 sebagai peringkat 7. Dia sudah punya pengalaman menyerang tanah terberkati Langya, kali ini akan lebih mudah. Bahkan jika dia gagal dan diserang oleh kekuatan penuh tanah terberkati Langya, dia punya Gu abadi pelindung takdir, dia pasti bisa membela diri. Seorang dewa Gu pengadilan surgawi di samping Peri Ziwei menganalisis. Tanah terberkati Langya, puff, tubuh Feng Jiuge bergetar saat dia memuntahkan seteguk darah, dia melarikan diri dalam kesulitan di dalam ruang formasi. Fang Yuan mengejarnya sambil tertawa sinis. Feng Jiuge masih terkejut di seluruh wajahnya, cacing buku menghilang secara misterius. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini seharusnya metode jalur pencurian. Apakah ini metode Fang Yuan atau formasi super ini? Dia sudah menggunakan tangan hantu pencuri hebat berkali-kali, tetapi kali ini, hasilnya berbeda. Fang Yuan hanya mencuri sejumlah besar Gu Fana dan satu Gu abadi jalur suara. Dibandingkan dengan kehidupanku sebelumnya, keberuntunganku sekarang sangat rendah. Fang Yuan juga merasa sedikit tidak berdaya. Semakin tinggi level kultivasinya, semakin besar kekuatan yang dibutuhkan Spring Autumn Cicada untuk terlahir kembali, dan semakin dalam pula serangan baliknya. Sebelum pertempuran ini, Fang Yuan telah menggunakan metode seperti membakar keberuntungan yang meledakkan jiwa, tetapi ia masih belum mencapai keberuntungan kehidupan sebelumnya. Meskipun aku memperoleh warisan sejati keberuntungan diri dari Giant Sun Immortal Venerable, dan warisan sejati ini memiliki sejumlah jurus pamungkas dan resep Gu abadi, saat ini hanya ada beberapa Gu abadi jalur keberuntungan. Jadi, aku belum mencuri Fixed Immortal Travel. Fang Yuan mendesah menyesal sementara Feng Jiuge memasang ekspresi serius. Ia memiliki kekuatan untuk mencuri Gu abadi. Situasinya terlalu serius. Bahkan jika aku memiliki baju sirah takdir Gu abadi, dia bisa mencurinya. Haruskah aku menggunakan perjalanan abadi tetap untuk kembali? Apakah aku meninggalkan Chen Yi? Feng Jiuge ragu-ragu. Di ujung lain, Dewa Abadi Pengadilan Surgawi menambahkan, dibandingkan dengan Feng Jiuge, Tuan Chen Yi adalah Dewa Abadi peringkat 8 sejati. Dia adalah mantan tetua tertinggi pertama dari Sekte Teratai Surgawi. Dia memiliki banyak pengalaman pertempuran dalam hidupnya. Dia juga pewaris teratai Genesis generasi saat ini, dia memiliki metode jalur kayu yang kuat. Tuan Chen Yi sudah tua dan bijaksana, dia dapat diandalkan dan diandalkan, dia pasti dapat mengendalikan situasi pertempuran. Tanah yang diberkati Langya, formasi super. Chen Yi penuh keringat, kecemasan di wajahnya tidak dapat disembunyikan. Sialan, dia mengutuk dalam hatinya. Formasi super mengisolasi dia dan Feng Jiuge, musuh-musuhnya juga lenyap sepenuhnya. Formasi itu diaktifkan saat lapisan labirin terbentuk,
ilusi yang tak terhitung jumlahnya menjebak Chen Yi. Chen Yi terus menyelidiki dan menghancurkan ilusi, tetapi ada banyak sekali labirin dan ilusi. Lebih cepat, lebih cepat. Aku harus keluar dari sini dan bergabung dengan Feng Jiuge. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa berakhir seperti ini? Chen Yi mengolah jalur kayu, pencapaian jalur formasinya tidak dalam. Gaya bertarung Chen Yi juga tidak terspesialisasi dalam menyerang tetapi dalam keberlanjutan. Baik itu kurungan penjara pohon kuno atau pohon dewa karma, mereka memiliki gaya yang sama. Dalam kehidupan sebelumnya, Chen Yi tinggal di formasi 99 berturut-turut tanpa henti. Dia menyebabkan masalah bagi Wu Yong dan Fang Yuan, tetapi kali ini, dialah yang tersiksa oleh formasi super abadi Fang Yuan. Ini adalah taktik yang digunakan Fang Yuan setelah membiasakan diri dengan Chen Yi. Pengadilan surgawi. Aku tahu kamu benar, tetapi entah bagaimana, kegelisahan di hatiku semakin kuat. Peri Ziwei mendesah. Dewa Gu pengadilan surgawi di sampingnya merenung, seharusnya tidak begitu. Bahkan jika Feng Jiuge dan Chen Yi menghadapi masalah, Raja Sejati Hantu Petir Senior adalah ahli sejati. Dia adalah legenda yang menyebabkan masalah bagi Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Terakhir kali, Fang Yuan melarikan diri karena tembok daerah. Kali ini di tanah terberkati Langya, dia bisa menggunakan kekuatan sejatinya. Hehehe, mungkin lebih dari 10 dewa. Gu telah mati di tangannya sekarang. Jadi bagaimana jika Fang Yuan ada di sana? Dia hanya akan berlarian seperti anjing setelah dikejar oleh Raja Sejati Hantu Petir. Dewa Gu Pengadilan Surgawi mengatakan ini dengan keyakinan dan kepastian yang luar biasa. Tanah terberkati Langya, ruang formasi. Fang Yuan mengejar Feng Jiuge sambil mencari jiwa Raja Sejati Hantu Petir. Dia melakukan banyak tugas. Keuntungannya terlalu besar. Setelah menggunakan tangan hantu pencuri hebat beberapa kali, meskipun dia tidak dapat melakukan perjalanan abadi tetap, dia telah memperoleh 3 Gu abadi jalur suara milik Feng Jiuge. Kekuatan Feng Jiuge turun drastis tetapi dia tidak terlalu terluka sekarang. Fang Yuan menggunakan tangan hantu pencuri hebat terutama, serangan lainnya tidak berarti dan hanya mempertahankan keunggulannya saat ini. Dia tidak menggunakan gerakan seperti segel Luopo, karena dia takut Gu abadi baju zirah takdir akan aktif setelah dia melukai Feng Jiuge. Begitu Gu abadi baju zirah takdir diaktifkan, Peri Ziwei akan dapat merasakan lokasi persisnya. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan menderita kerugian karena ini. Setelah Gu abadi baju zirah takdir diaktifkan, Peri Ziwei dapat dengan cepat menyimpulkan dan menghancurkan medan perang Yama. Kali ini, bagaimana mungkin Fang Yuan melakukan kesalahan yang sama? Oh, benar-benar ada banyak dewa abadi yang mencoba menyerang tanah terberkati Langya. Fang Yuan memperoleh banyak informasi dari pencarian jiwa. Informasi kultivasi Raja Sejati Hantu Petir sangat berharga tetapi Fang Yuan mengesampingkannya. Situasi pengadilan surgawi jauh lebih penting bagi Fang Yuan. Fang Yuan memiliki banyak sekali metode jalur kebijaksanaan. Ia dengan cepat menyimpulkan, ini berarti bahwa bintang dapat digunakan lagi. Aku harus bergegas dan mengakhiri pertempuran di sini. Tidak ada pilihan. Jika ini berlarut-larut, perjalanan abadi tetap, baju zirah takdir, dan Gu abadi lainnya akan dicuri oleh Fang Yuan. Feng Jiuge memiliki ekspresi serius. Ia akhirnya membuat keputusannya untuk menggunakan perjalanan abadi tetap. Berangan-angan, Fang Yuan tersenyum dingin, mengaktifkan Gu abadi menekan ruang. Gu abadi menekan ruang. Gu abadi ini diperoleh dari kura-kura kepala berlian ketika ia secara khusus pergi ke palung bumi perbatasan selatan. Ada banyak metode untuk melawan perjalanan abadi tetap, tetapi setelah kelahiran kembali, Fang Yuan memiliki 2 pilihan yang paling mungkin. Satu adalah Gu abadi ruang tetap, yang lainnya adalah Gu abadi menekan ruang. Gu abadi ruang tetap berada di tangan Gu Pengadilan Surgawi Abadi Liu Hao. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan menyergap para pengejar perbatasan selatan termasuk Xia Cha. Liu Hao juga ditangkap. Sangat disayangkan bahwa Gu abadi ruang tetap meledak sendiri di tubuh Liu Hao. Fang Yuan tidak mendapatkannya. Sedangkan untuk Suppress Space Immortal Gu, seorang Luo klan Gu Immortal, Luoran, mendapatkannya. Di kehidupan sebelumnya, Wu Yong memimpin Southern Alliance Gu Immortals untuk menyerang formasi 99 berturut-turut tanpa henti. Luoran telah menggunakannya dan mencapai kesuksesan besar. Terlalu sulit bagi Fang Yuan untuk mendapatkan Gu abadi ruang tetap sekarang, masih terlalu dini, dia masih berada di dalam tanah terberkati Langya di dataran utara,
dia belum bepergian ke perbatasan selatan dan menarik kemarahan semua orang, Xia Cha dan yang lainnya belum mengejarnya. Tanpa Wu Yong mencari bantuan dari peri Ziwei, Liu Hao tidak akan terlibat. Namun, Gu abadi ruang tertekan mudah diperoleh menurut informasi dari kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Gu abadi ruang tetap dapat menentukan lokasi, bahkan jika perjalanan abadi tetap diaktifkan, Gu abadi hanya akan dipindahkan ke lokasi tetap yang dipilih. Sementara itu, Gu abadi ruang tertekan dapat mencegah penggunaan metode jalur ruang apapun di area tertentu. Karena Gu abadi ruang tertekan juga peringkat 7, ia melawan perjalanan abadi tetap peringkat 7. Feng Jiuge terkejut dengan ini, berpikir bahwa persiapan Fang Yuan begitu menyeluruh. Pada saat berikutnya, ekspresi Feng Jiuge memucat, jurus pembunuh abadi, tangan hantu pencuri hebat. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, mendesah dalam hati. Itu tidak mudah. Akhirnya aku mencuri perjalanan abadi tetap.